Iya, nasib sang legenda pesepak bola dunia Lionel Messi rupanya masih belum jelas. Setelah dikabarkan akan hengkang dari klub tempat ia bernaung selama hampir 20 tahun, muncul petanda bahwa Messi mungkin akan bertahan di Barcelona. Apalagi Barca mengklaim tidak akan melepas Messi di bawah harga yang telah ditetapkan. Nah, lantas berapa sebetulnya taksiran nilai pasar sang La Pulga? Kita akan simak dalam banting harga Lionel Messi. Nah, usai berada di puncak dunia pasca menaklukkan Juventus di Liga Champions 5 tahun yang lalu, Barca rupanya kian terpuruk. Dan bahkan klub ini mengklaim atau terancam begitu ya kehilangan sang superstar Lionel Messi. Dan melansir berbagai sumber, Messi ini dikabarkan sudah muak dan kecewa dengan manajemen klub. Apalagi klub yang sudah berumur 120 tahun ini akhir-akhir ini juga kerap melakukan kesalahan perekrutan pemain dan juga investasi yang buruk. Nah, meski demikian, melansir media ternama Argentina Sport, Messi dikabarkan 90% ini akan bertahan di Barcelona hingga kontraknya berakhir, yaitu pada tanggal 30 Juni 2021 mendatang. Sehingga nanti Messi dikabarkan akan meninggalkan Barcelona secara gratis. Nah, kabar ini rupanya juga semakin kuat setelah pertemuan antara ayah Messi yaitu Jorge Messi dan juga Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu. Dan pasalnya sebelumnya ini Bartomeu enggan bertemu Messi ataupun perwakilannya jika mereka meminta angkat kaki dari Camp Nou. Nah, pertemuan ini rupanya belum menemukan titik terang ya, karena sang ayah meminta Barcelona melepas sang anak secara gratis pada bursa transfer musim panas 2020. Namun rupanya Barca memutuskan tidak akan melepas Messi di bawah harga yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 700 juta euro. Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Yang menarik adalah studi teranyar ini mengungkapkan bahwa nilai pasar Messi rupanya jauh lebih rendah dari klausul rilis yang ditetapkan oleh Barcelona, yaitu tadi sebesar 700 juta euro. Jadi KPMG Football Benchmark ini menaksir nilai pasar Messi berada di urutan ke-7 dalam daftar 10 pemain dengan nilai pasar tertinggi di dunia. Nah, kemudian rupanya harga Messi ini ditaksir hanya berada di 124 juta euro saja. Nah, sementara untuk dua posisi teratas kita lihat di sini ada Kylian Mbappe, yaitu pemain Paris Saint-Germain dengan nilai 200 juta euro. Kemudian di posisi kedua ada Neymar dengan nilai pasarnya adalah 148 juta euro. Kemudian kita lihat juga di posisi ketiga ada Raheem Sterling. Dan di posisi keempat ini ada Jadon Sancho, Mohamed Salah. Kemudian di posisi kelima. Dan satu posisi di atas Messi ada juga Sadio Mane dengan nilai yang bisa kita lihat di sini masing-masing berapa nilai dari pasar mereka. Nah, rupanya nilai pasar dari Messi ini telah turun 3 peringkat ya, karena kontrak Messi dengan Barcelona ini tertinggal hanya 1 tahun lagi, yaitu hingga tahun 2020. Namun secara keseluruhan rupanya nilai pasar para pemain di 10 liga top Eropa ini turun sebanyak 17,6% dari periode sebelumnya, yaitu periode sebelum pandemi. Tepatnya adalah dari bulan Februari ke bulan Mei. Namun rupanya dari Mei ke Agustus nilainya kembali meningkat, yaitu sebesar 3,8% karena ini kompetisi sudah mulai dilanjutkan lagi. Nah, kemudian memang kerap menjadi sorotan, kemudian juga memiliki nilai yang fantastis kita lihat di sini, maka tidak heran ya kalau bintang-bintang pesepak bola ini sudah layaknya selebriti. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok pesepak bola ini bisa begitu mahal ya dibayarnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sudah lazim kita ketahui bahwa klub sepak bola ini bergerak seperti sebuah perusahaan di mana kegiatan utama bisnisnya ini adalah menjalankan pertandingan dengan klub lain dan juga berpartisipasi dalam sebuah turnamen atau liga. Nah, untuk meningkatkan performa dari tim, tentu klub sepak bola ini akan berusaha untuk memiliki pemain yang berkualitas. Dengan kata lain adalah pemain sepak bola ini adalah aset bagi perusahaan ataupun juga klub, sehingga klub-klub ini rela untuk menggelontorkan dana yang tidak sedikit, dana yang jumbo begitu demi mendapatkan pemain-pemain terbaik di dunia. Jadi istilahnya adalah kalau kita kenal ada harga, ada barang. Artinya tidak semua pemain pesepak bola ini bisa dihargai dengan mahal, tapi mereka yang memiliki kualitas dan juga performa terbaiklah yang bisa memiliki harga pasar dan juga gaji yang tinggi. Nah, sementara tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ketenaran atau pamor dari sang pesepak bola ini juga akan mendongkrak klub tersebut.
nama-nama pemain besar ini akan memberi pengaruh bagi klub, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh adalah transfer dari Cristiano Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus pada 2018 lalu. Ini semakin mendongkrak popularitas klub ini. Jadi dalam satu hari penjualan jersey dari Cristiano Ronaldo ini rupanya mencapai angka 520 ribu jersey dan ataupun juga akun Instagram dari Juventus ini kebanjiran 3,5 juta followers baru. Nah, pertanyaan lainnya adalah sebetulnya kita lihat di slide selanjutnya, dari mana penghasilan klub pesepak bola sehingga akhirnya bisa membayar ataupun juga membeli aset-aset mahal. Mungkin yang terlintas di benak Anda yang pertama adalah dari sponsor. Ya, meski moncer, tapi rupanya penghasilan utama dari sebuah klub sepak bola ini berasal dari yang namanya adalah hak siar. Jadi, menurut Deloitte Football Money League, pemasukan dari hak siar ini rupanya bisa mencapai angka 50% dari total penghasilan klub Eropa ini dalam satu musim. Dan jumlah uang dari pos ini adalah bergantung pada jumlah pertandingan klub yang disiarkan langsung oleh televisi. Nah, kemudian jika tidak ada pertandingan seperti di masa pandemi ini, maka pos pemasukan hak siar ini juga bisa turun drastis. Sementara itu, kita lihat di pos selanjutnya itu ada juga dari tiket stadion. Jadi bagi klub adalah kehadiran Anda sebagai penggemar langsung dari stadion ini merupakan cuan di depan mata. Apalagi jika lawan yang dihadapi adalah tim besar atau rival berat, biasanya ini tiket akan segera disikat habis oleh penggemar. Kemudian ada juga pemasukan dari hadiah ataupun juga uang begitu dari kompetisi, di mana secara umum kompetisi ini menyediakan hadiah uang bagi yang menang ataupun juga imbang. Jadi ada pula yang menyediakan uang tampil di luar uang kemenangan ini ataupun juga hasil imbang seperti di Liga Champion dan juga di Liga Eropa. Kemudian ada juga pos dari merchandise, meskipun sebetulnya tidak semua klub bisa mendapatkan angka yang besar dari pos ini. Kemudian ada juga dari transfer pemain. Meskipun sebetulnya tidak terlalu bisa diandalkan ya, karena sebuah klub bisa saja membeli pemain dengan harga tertentu tapi menjualnya di bawah harga pembelian alias merugi. Dan bahkan klub-klub besar ini dianggap kerap melakukan kesalahan transfer, yaitu membeli pemain mahal dengan performa yang jauh dari harapan atau bahkan tidak dimaksimalkan oleh klub itu sendiri seperti yang dilakukan oleh Barca. Dan terakhir adalah pemasukan dari sponsor, di mana pemasukan ini juga cukup menggiurkan, apalagi ketika sebuah klub itu sering menang ataupun juga pamornya juga tinggi begitu, maka biasanya klub-klub ini akan menarik sponsor-sponsor papan atas.